saya akan menjelaskan apa itu desil data kelompok, terus serta pengertiannya, langkah-langkah, dan juga rumusnya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian desil. Desil adalah datum yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar diperlukan 9 sekat. Dan yang selanjutnya, langkah-langkah menentukan desil data kelompok. Yang pertama dilakukan dengan tentukan letak kelas yang memuat desil ke M dengan rumus dm sama dengan m per 10 dikali n dengan keterangan dm sama dengan desil, m sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, n ukuran data. Dan langkah yang kedua adalah dengan menentukan nilai desil dengan rumus dm sama dengan bm plus m per 10 dikali n dikurangi fkkSD per fdm dikali p dengan keterangan dm sama dengan desil, bm tepi bawah desil kelas ke m, m bilangan bulat kurang dari 10, n ukuran data, fkkSD frekuensi dari kelas ke m, fdm sama dengan frekuensi dari kelas ke m, p sama dengan panjang kelas. Jawaban dari soal desil data tunggal. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar 36, 38, 40, 40, 42, 44, 45. Jumlah data adalah 7. Soal yang pertama, desil ke 1. Tentukan letak desil ke 1 dulu. Caranya, DI sama dengan I per 10 dikali N plus 1. DI sama dengan D1, I yaitu 1 per 10, N 7 tambah 1 sama dengan 1 per 10 dikali 8 sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,8 atau 1. Jadi desil yang pertama yaitu 36. Soal yang kedua, desil ke-5. DI sama dengan D5, I sama dengan 5 per 10, N7 plus 1 sama dengan 5 per 10 dikali 8 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4. Jadi desil kelima nilainya adalah 40. Jawaban dari desil data kelompok. Langkah yang pertama, tentukan frekuensi kumulatif kurang dari kelas sebelum desil. Yang pertama yaitu 5, 19, 35, 47, 50. Dimana 50 ini adalah N. Soal yang pertama yaitu desil ke 1. Tentukan letak desil. dm sama dengan m per 10 dikali n. dm ini adalah d1, m sama dengan 1 per 10 dikali banyak data yaitu 50. 50 per 10 sama dengan 5. Jadi letak desil yang pertama yaitu yang kelima, berarti di sini. D1.
Selanjutnya, tentukan nilai desil. D1 batas bawah kelas yaitu 39,5 ditambah M1 10 dikali 50 frekuensi kelas yaitu 0. Panjang kelas 10 per frekuensi kelas desilnya adalah 5. 39,5 tambah 5 dikurangi 0 per 5 dikali 10. 39,5 tambah 5 per 5 dikali 10. 39,5 tambah 10 sama dengan 49,5. Jadi nilai desil yang pertama yaitu 49,5. Jawaban soal desil data kelompok nomor 2. Yang pertama, tentukan letak desil, di mana DM adalah D9, M yaitu 9 per 10 dikali banyak data yaitu 50, 9 kali 50 yaitu 450 dibagi 10 yaitu sama dengan 45. Jadi letak desil ke-9 yaitu di data 45. Itu di sini D9. Yang kedua yaitu tentukan nilai desil DM. D9 dengan batas bawah yaitu 69,5 ditambah M9 per 10 dikali N50 frekuensi kumulatif sebelum yaitu 35 dimana P10 frekuensi kelas desilnya 12. 69,5 ditambah 45 dikurangi 35 per 12 kali 10. 69,5 ditambah 10 per 12 dikali 10 sama dengan 69,5 tambah 100 per 12 sama dengan 69,5 ditambah 8,33 sama dengan 77,83. Jadi nilai desil ke-9 adalah 77,83. Persentil. Untuk yang pertama, pengertian persentil yakni datum atau data tunggal yang membagi data terurut menjadi 100 bagian, biasanya dilambangkan dengan huruf P. Untuk yang kedua, persentil data tunggal, langkah-langkahnya yakni urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang kedua, tentukan letak persentil dengan rumus. Dan ketiga, tentukan nilai persentil sesuai letaknya. Rumusnya Pi sama dengan I kali 100 N plus 1. Nah, untuk keterangannya
P ya ini persentil ke I, jadi yang dicari ini yang ke I gitu. I nya letak persentil yang dicari. Soal yang pertama, kedua, ketiga, dan N. Untuk ketiga, persentil data kelompok. Langkah-langkahnya, tentukan letak kelas yang membuat persentil ke M dengan rumus. Dan yang kedua, tentukan nilai persentil dengan rumus. Nah, untuk yang pertama, letak kelas. Ini rumusnya P M sama dengan N. Keterangannya PM persentil ke N dari BM batas bawah kelas ke M. M letak persentil yang dicari yaitu 1, 2, 3, dan N bentuk data dan FKKSP frekuensi kumulatif kurang dari 11 kelas persentil ke M. FPM frekuensi dari kelas persentil ke M. P panjang kelas. Dan yang kedua, nilai persentil rumusnya yakni PM sama dengan BM plus 1 kali P. Contoh latihan soal persentil data tunggal. Langkah pertama itu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang terkecil 36, 38, 40, 40, 42, 44, 45. Langkah selanjutnya kita diminta mencari persentil ke 25 dengan rumus PI sama dengan I per 100 dikali N plus 1. I adalah persentil ke, di sini persentil ke 25. Jadi PI I-nya kita ganti 25 sama dengan 25 per 100 dikali N, itu banyaknya data. Di sini ada 7 data, jadi 7 plus 1 sama dengan 25 per 100 dikali 8. 25 dikali 8 sama dengan 200 dibagi 100. P25 kita temukan 2. Jadi persentil ke-25 itu terletak pada data kedua dari data di atas. Data kedua di sini adalah 38. Jadi persentil ke-25 itu 38. Soal yang kedua itu persentil ke-67. EI sama dengan I per 100 dikali N plus 1. I-nya ke 67, jadi ini diganti P67 sama dengan 67 per 100 dikali banyaknya data itu 7 ditambah 1. 67 per 100 dikali 8 sama dengan 67 kali 8 536 dibagi 100. Hasilnya 5,36. P67 sama dengan 5 ditambah 0,36. Karena di sini persentil ke-67 belum jelas letaknya di mana, maka kita cari nilai P67 dengan data seperti ini. Dari data terkecil 36, 38, 40, 40, 42, 44, dan 45. Dengan rumus PM sama dengan nilai persentil ke M ditambah kelebihan dikali PM setelah dikurangi PM.
PM di sini adalah P67. Nilai persentil ke M itu nilai P ke 5 ditambah 0,36 itu kelebihannya dikali PM setelah dikurangi PM. Nilai P ke 5 itu dari data di sini terletak di 42. Jadi 42 ditambah 0,36 dikali PM setelah 42 adalah 44. Jadi di sini ditulis 44 dan PM-nya itu adalah 42. 42 ditambah 0,36, 44 dikurangi 42 adalah 2. 42 ditambah 0,72 sama dengan 42,72. Berikut adalah cara mengerjakan data kelompok persentil. Langkah yang pertama itu mencari FK SSP atau frekuensi kumulatif sebelum persentil. Yang pertama adalah 5, 19, 35, 47, 50, di mana 50 ini adalah banyaknya data atau N. Mencari persentil ke 30. Langkah yang pertama itu menentukan letak persentil dengan rumus PM sama dengan M per 100 dikali N, di mana PM ini adalah P30 sama dengan 30 per 100 dikali banyaknya data itu 50 sama dengan 1500 dibagi 100 sama dengan 15. Letak persentil itu ada di frekuensi kumulatif sebelum persentil data ke-15 di interval 50 sampai 59. Yang kedua, mencari nilai persentil dengan rumus PM sama dengan BM plus M per 100 dikali N min FK KSP dibagi FPM dikali P, di mana PM adalah P30 sama dengan batas bawahnya itu di interval 50 sampai 59. 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5 ditambah 30 per 100 dikali 50, ini banyaknya data, dikurangi frekuensi kumulatifnya itu adalah 5 dikurangi 14 itu frekuensi datanya dikali P itu panjang kelas di interval 50 sampai 59, ini adalah 10 sama dengan 49,5 ditambah 15 dikurangi 5 per 14 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 10 per 14 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 100 per 14. 49,5 ditambah 7,14 sama dengan 56,64. Jadi persentil ke-30 itu adalah 56,64. Soal yang kedua itu mencari persentil ke-90. Langkah yang kedua itu seperti langkah yang pertama tadi, mencari FKKSD terlebih dahulu. Seperti ini, yang pertama itu 5, 19, 35, 47, 50.
Dan selanjutnya kita mencari letak persentil dengan rumus PM sama dengan M per 100 dikali N. PM di sini adalah P90 sama dengan 90 per 100 dikali 50 sama dengan 4500 dibagi 100 sama dengan 45. Letak presentil ada di frekuensi ke-45, di sini terletak di interval ke-70 sampai 79. Selanjutnya menentukan nilai persentil dengan rumus PM sama dengan PM plus M per 100 dikali N dikurangi FKKSP dibagi FPM dikali P, di mana PM di sini adalah P90 dan BM itu batas bawah yang dicari dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5. Di sini batasnya adalah 70 dikurangi 0,5 jadi 69,5 ditambah M-nya 90 dikali N-nya atau banyak datanya 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum persentil di sini adalah 35 dibagi frekuensi dari persentilnya di sini adalah 12 dikali P itu panjang kelas yang dihitung dari 70 sampai 79 itu panjangnya adalah 10 sama dengan 69,5 ditambah 90 dikali 50 adalah 450 dibagi 100 sama dengan 45 dikurangi 35 dibagi 12 dikali 10 69,5 ditambah 10 dikurangi 12 dikali 10 69,5 ditambah 10 dikali 10 100 dibagi 12 69,5 ditambah 100 dibagi 12 itu adalah 8,33 sama dengan 77,83. Jadi nilai persentil ke-90 di sini adalah 77,83. Baiklah, yang pertama kita akan mencari kuartil. Jadi untuk kuartil sendiri rumusnya itu adalah sama dengan kuartil buka kurung array. Array itu adalah kumpulan dari angka awal sampai akhir yang telah diurutkan. Jadi angka dari awal sampai yang akhir. Sedangkan kuartil sendiri adalah kuartilnya. Kuartil sendiri itu memiliki arti yaitu membagi data menjadi 4 bagian. Jadi kita akan membagi data 13 ini, 13 data berat badan menjadi 4 bagian. Baiklah, pertama kita akan membagi. Kenapa di sini cuma ada 3? Karena ada Q1, Q2, Q3. Kan dari katanya untuk membagi jadi 4. Di sini sebelum Q1 itu ada Q0. Tapi dalam sini tidak dituliskan, di sini hanya dituliskan yaitu min. Min sendiri itu memiliki arti nilai yang terendah atau bisa bilang Q0. Dan setelah Q3 itu ada nilai maksimum dari data. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam rumusnya. Untuk yang pertama kita masuk ke rumusnya. Kuartil dengan array. Sebelumnya kita urutkan dulu ya, ini datanya belum urut. Kita blok dulu nama dan nilainya. Kita pilih sort dan filter, custom sort. Setelah itu kita sort berat badannya atau nilainya, dan kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Oke, datanya telah diurutkan. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Kuartil kurung array. Array adalah data yang telah kita urutkan ya. Data
data yang pertama ada di D8 sampai D20. Setelah itu titik koma. Di sini ada penjelasan kita akan memakai kuartil berapa. Apakah nilai minimum itu terdapat di angka 0, Q1 angka 1, Q2 angka 2, Q3 angka 3, dan nilai maksimum ada di angka 4. Pertama kita akan mencari nilai minimumnya, itu kita input angka 0, setelah itu enter. Sudah sama bukan? Ini adalah nilai minimum. Jadi kita akan cari Q1 sama dengan kuartil array dari D8 sampai D20 titik koma. Karena kita mencari Q1 maka angka yang kita input yaitu angka 1, setelah itu enter. Jadi Q1 nya adalah di angka 39 atau di nomor 4. Tadi kita mencari Q2 nya. Q2 nya masuk rumusnya sama, kuartil buka kurung array data yang dilakukan dari D8 sampai D20 titik koma. Kita cari Q2 berarti angka 2 yang kita enter. Q2 nya berada di angka 42. Lanjut kita cari Q3 nya. Q3 nya sama dengan kuartil D4 D8 sampai D20 titik koma 3. Q3 nya ada di angka 45. Jadi yang terakhir kita mencari nilai maksimumnya. Ini maksimumnya sama ya, kuartil. Setelah itu kita masukkan array-nya D8 sampai D20 titik koma 4, karena 4 adalah rumus dari nilai maksimum. Kita enter. Jadi nilai maksimum adalah 52 dan ini sama dengan data yang telah kita urutkan seperti itu. Misalnya ini adalah datanya. Lanjut, kita akan menjelaskan persentil. Persentil sendiri adalah bagi data menjadi 100. Kita ambil kata dari persen. Persen itu kan 100%, otomatis kita bagi menjadi 100. Dari 13 data yang ada, kita membaginya menjadi 100. Baiklah, kita masuk ke rumus awal. Itu persentil, rumusnya seperti yang ada di atas. Persentil ke kurung array. Array adalah data yang telah kita urutkan dari D8 sampai D20 titik koma. K-nya ini adalah, kalau di kuartil kan kuart itu adalah kuartilnya, sedangkan K di sini adalah inputan angka yang akan kita jadikan persenan. Jadi misalkan kita nih mau ngambil 55%, berarti di sini kita inputnya 0,55. Jadi urutan gitu. Kalau 10% itu 0,10 dan 100% itu ada di angka 1 seperti ini. Toh ini kita akan mencari 100% ya. Enter. Nah, 100% nya ada di angka 52. Sama ya. Oke, saya mencoba dari awal ya. Persentil ke kurung array D8 sampai D20 titik koma. Kita akan mencoba di 55%, berarti 0,55. Enter. Jadi di sini persen
55%. Itu ada di angka 42,6 dari data di sini. Lanjut, selanjutnya selesai lagi di persen 70 ya. Persentil dari D20 di koma 0,7 meter. Nah, jadi 70% itu berada di nilai 44%. Nah, seperti itu ya. There's a party going on, so you know that it's on. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be.